Halo, selamat pagi. Good morning. Udah lama aku nggak bikin reading update, bahkan aku juga nggak bikin footage ketika aku baca, karena kebanyakan belakangan ini aku baca itu dari Ipusnas. Jadi susah ya, karena kan aku kamera sama Ipusnas itu dari HP yang sama, dari gadget yang sama. Jadi ya udahlah, mungkin untuk beberapa waktu ke depan aku nggak bakalan bikin footage untuk membaca. Mungkin aku bakalan bikin footage ketika aku gambar atau bikin catatan untuk bacaan yang sedang aku baca. Untuk buku yang belakangan ini aku baca, itu yang baru selesai aku baca, itu judulnya Query Pita dari Primadonna Angela. Karena kan sesuai urutan huruf itu aku harusnya baca yang huruf Q, dan sedangkan untuk huruf Q itu susah didapat. Dan di Ipusnas itu aku dapatnya Query Pita ini, dan ini genrenya teen lit, jadi ini ringan lah, novelnya juga nggak terlalu tebel. Aku udah baca itu sekitar, waktuku baca kayaknya 1 minggu deh, atau gimana ya, lebih kurang dari 1 minggu, karena kan ini teen lit, gampang gampang untuk dipahami, gampang untuk selesai, cepat selesainya. Cuman masalahnya aku nggak terlalu suka sama novel yang ini menurutku sih, karena novel ini nggak terlalu menyegarkan, nggak terlalu menggemaskan seperti teen lead pada umumnya. Karena aku ngerasa kalau cinta yang ada di novel ini tuh terlalu serius bagiku. Kan ini menceritakan tentang dua orang anak SMA, yang salah satu namanya Puspita Sari, cewek. Dia ini dari keluarga yang kurang mampu, terus dia sekolah di Bandung, padahal rumah aslinya di Jogja. Dia sekolah di Bandung karena dia dapat beasiswa di sekolah itu. Terus yang cowok namanya Querido. Querido ini dari anak dari keluarga kaya yang sekolah di SMA yang sama seperti sama Pita. Cuman Pita sama Querido ini pada awalnya tidak saling mengenal. Terus karena suatu kejadian, Querido ini kabur dari rumah. Terus dia ternyata ketemu sama Pita. Sebelumnya dia udah pernah ketemu sama Pita, terus dia itu suka sama Pita karena Pita ini kan anak band, terus nyanyinya asik gitu loh menurut dia, dan unik menurut Querido. Terus waktu dia kabur itu, dia ketemu Pita di sebuah kayak perpustakaan, nggak, tempat peminjaman buku. Terus akhirnya mereka kenal, dan di saat kenal itu, di hari pertama mereka kenalan itu, ternyata ada suatu kejadian. Pita dapat telepon dari keluarganya di Jogja kalau bapaknya itu kena stroke. Nah, karena Querido ini seakan dia itu udah cinta pada pandangan pertama sama Pita, dia itu memaksa untuk mengantarkan Pita untuk pulang ke Jogja, karena kan Bandung Jogja jauh ya. Terus kejadiannya ini berkutat di sekitar rumahnya Pita di Jogja, rumah dan keluarganya Pita di Jogja. Terus bagiku itu kayak ini cinta, emang cinta pada pandangan pertama sih, cuman untuk pace-nya cepet banget, karena kejadiannya itu kenal pertama di hari itu, terus langsung ikut Pita pulang ke Jogja di hari berikutnya, besokannya. Terus habis itu beberapa hari kejadian di Jogja itu, mereka itu kayak bertengkar lah, yang beda pendapat lah. Terus sampai akhirnya Pita ini pengen untuk putus sekolah, nggak mau melanjutkan sekolahnya di Bandung, dia pengen pengen di Jogja aja bersama keluarganya. Terus si Querido ini, dia ini sampai mikir gimana caranya biar dia bisa cari uang agar bisa membiayai hidup Pita selama di Jogja, dan bagaimana caranya dia bisa menghubungi Pita sedangkan dia harus kembali ke Jogja. Kayak gitu sih, kayak terlalu cepat dan terlalu serius di saat yang benar-benar singkat. Ini hitungannya cuma beberapa hari itu loh menurutku. Mungkin aku ngerasanya kenapa terlalu serius dan terlalu cepat, karena emang cerita ini, katanya si penulis sih, katanya Mbak Primadonna Angela, ini diambil dari kisah cinta kedua orang tuanya dulu. Kalau dipikir-pikir, orang-orang zaman dulu ketika waktu SMA itu udah seserius itu nggak sih? Nggak kayak anak sekarang kan, masih kayak main-main, masih kayak saling menggoda. Kalau orang di zaman dulu kayak, entah, menurut bayanganku orang-orang di zaman dulu, di saat mereka udah jatuh cinta, meskipun itu cinta pada pandangan pertama, mereka udah serius itu sampai memikirkan pernikahan. Iya nggak sih? Tapi aku ngerasa malah jadi kayak aneh, jadi kayak old school banget gitu rasanya cintanya. Jadi aku nggak terlalu suka sama yang ini. Padahal menurutku sih, Primadonna Angela ini
kan penulis teen lit yang lumayan rajin ya dulunya, nggak ngerti kalau sekarang. Dulu itu aku udah baca beberapa, bahkan aku juga udah punya novelnya Primadona Angela yang teen lit itu satu, yang judulnya Resep Cherry. Mana ya, sebentar aku cari, mana sih, what, tidak ada di sini. Udah, nanti aku sematkan di sini covernya. Menurutku Resep Cherry itu lebih lucu. Padahal untuk Resep Cherry ini hubungan cintanya antara si Cherry, dia ini masih sekolah, masih SMA, sama orang yang lumayan lebih dewasa dari dia, sekitar umur 20-an kalau nggak salah. Kalau yang ini kan sama-sama anak SMA, cuman rasanya kayak yang Query Pita ini terlalu serius, kurang gemes, kurang seger untuk jenis genre teen lit. Mungkin lebih cocok untuk jadi yang adult, tapi anaknya masih SMA. I don't know, yang ini aku nggak terlalu rekomendasiin untuk kalian yang suka sama romance teen lit menurutku. Terus habis itu setelah aku baca Query Pita ini, aku kan belum ke perpus. Akhirnya aku cari-cari kelanjutannya. Habis Q kan R ini aku dapet itu judulnya Rooftop Buddies. Kenapa aku tertarik baca ini? Karena emang ini novel lumayan baru hitungannya daripada Query Pita yang itu rilisnya tahun 2000-an, 2007 2008 kalau nggak salah. Kalau yang Rooftop Buddies ini 2018. Terus di Ipusnes itu juga antri, kayaknya banyak peminatnya gitu loh, banyak yang baca. Terus pas aku selesai baca Query Pita itu, aku bisa pinjem Rooftop Buddies ini. Terus akhirnya aku baca Rooftop Buddies. Jadi ini lagi proses untuk baca Rooftop Buddies dari Hanidi. Setelah aku cari-cari di bawah sini, karena biasanya kayak novel-novel romance, teen lit dan metropop itu aku taruh di sini. Ternyata novelnya Resep Cherry itu ada di atas sini, dari Primadona Angela yang aku bilang tadi. Itu yang kayak gini covernya. Ini aku udah punya itu dari sekolah, udah lama banget, ini udah busuk gitu loh. Tapi aku ngerasa malah yang ini itu lebih bagus daripada novelnya Primadona Angela yang judulnya Query Pita itu. Ini lebih lucu, lebih gemes, terus ada selipan-selipan resep-resep kayak cookies, entah nanti ada apel goreng kalau nggak salah, dan itu menarik menurutku. Jadi aku hari ini mau coba buat mandala yang simpel-simpel aja, karena aku belum pernah sama sekali bikin mandala. Jadi aku nyiapin ada sketchbook. Ini sketchbook baru, belum aku buka, ini cuma buat alas aja. Terus ini sketchbook yang udah butuh tinggal berapa halaman yang kosong. Terus ada ini apa sih namanya, jangka, sama ini apa, busur derajat, sama pensil mekanik buat bikin sketsanya dulu. Habis itu baru ditindas pakai ini spidol biar jadi warna-warni. Atur posisinya lah. Aduh.
Cang. Setelah beberapa hari aku sibuk mengerjakan ini itu dan aku sedikit malas untuk ada di depan kamera karena wajahku sedang berjerawat parah, akhirnya aku muncul lagi di depan kamera untuk ngomongin novel yang selesai aku baca. Sebenarnya beberapa hari ini seharusnya aku udah bikin bahkan upload reading update 2 hari yang lalu kayaknya. Harusnya kan aku update uploadnya itu sekitar 5 hari sampai seminggu. Cuman kayaknya belakangan ini aku sedang bingung mau bikin video seperti apa karena kebanyakan yang aku baca itu dari Ipusnas, jadi nggak ada footage sama sekali. Setelah yang terakhir kali itu aku baca novel teen lead yang judulnya Query Pita dari Primadonna Angela, yang aku ngerasa nggak terlalu suka sama novel ini karena kisah cintanya terlalu cepat dan terlalu serius untuk anak muda seperti Query dan Pita yang masih anak SMA, baru SMA, kayaknya baru umur 15 tahun. Akhirnya selanjutnya aku baca lagi novel setingkat di atas teen lead, yaitu yang adult yang judulnya Rooftop Buddies dari Hanidi. Ini aku pinjem di Ipusnas juga karena aku belum sempat untuk ke perpus, dan waktu itu aku sedang pinjem novel lainnya yang pada akhirnya aku nggak selesai baca, yang judulnya Kastil dari Franz Kafka. Yang untuk novel yang judulnya Rooftop Buddies ini kan aku pinjam di Ipusnas. Ini novel yang lumayan populer, lumayan banyak yang baca dan banyak yang antri. Nggak segampang itu aku untuk dapat. Tapi setelah aku baca novel yang Query Pita itu, ternyata waktu aku buka Ipusnas itu available 1, jadi aku langsung pinjem karena kan sesuai dengan urutan. Setelah huruf Q, akhirnya aku bacanya yang huruf R, yaitu Rooftop Buddies. Dan ternyata yang ini, Rooftop Buddies ini, aku jauh lebih suka daripada Query Pita. Menurutku kalau Query Pita ini, aku ngerasanya itu seperti sinetron zaman dulu, sinetron kisah cinta zaman dulu, yang meskipun mereka masih cinta pertama tapi udah seserius itu sampai berpikiran untuk membiayai hidup si pasangan. Karena kan emang si Query Pita ini ceritanya, kata si penulis kan diambil dari kisah orang tuanya, meskipun gak keseluruhan sih, tapi ya rasanya kayak old school, kayak tua, kayak kisah cinta orang-orang di zaman dulu. Kalau yang untuk Rooftop Buddies ini, bagiku manis seperti drama Korea menurutku sih, karena ceritanya menceritakan tentang 2 orang. Yang satu itu Ri ini umur 17 tahun, perempuan 17 tahun yang dia ini kena sakit kanker. Terus yang cowok namanya Bri atau Brian, yang dia ini dari keluarga kaya raya dan terkenal, keluarganya, Brinya enggak. Dan dia ini punya masalah keluarga yang membuat kedua orang ini, Ri sama Bri ini, sama-sama pengen mengakhiri hidup, kayak udah capek hidup gitu loh. Cuman kan alasannya berbeda, yang satunya karena penyakit, yang satunya karena masalah keluarga. Nah, mereka ini bertemu pertama kali sama di rooftop apartemennya Ri. Nah, ketika mereka ada di rooftop itu, mereka kan awalnya belum kenal sama sekali. Mereka ketemu untuk pertama kali kan di rooftop itu ketika mereka sama-sama ingin melompat dari rooftop itu. Cuman akhirnya nggak jadi karena ternyata pada awalnya Bri ini nganggep kalau Ri ini takutnya hanya sedang sleepwalking. Jadi dia itu takutnya kalau Ri ini nggak sadar kalau dia udah ada di rooftop dan hampir terjatuh. Terus akhirnya kan diselamatkan sama Bri, dirangkul, dipeluk dari belakang, terus habis itu ditenangkan gitu loh. Padahal emang waktu itu Ri emang sedang benar-benar sadar dan benar-benar putus asa. Terus habis itu mereka tuh ngobrol dari situ, dan itu obrolnya lucu banget gitu loh. Kayak, ngerti nggak sih orang kan, kalian pernah ngerasa nggak orang ketemu orang untuk pertama kali tapi udah ngerasa bener-bener cocok dan bener-bener nyambung gitu loh obrolannya. Dan ini terjadi pada Ri dan Bri. Mereka belum pernah kenal sebelumnya, cuman ketika pertama kali bertemu di rooftop itu, di saat mereka ingin mengakhiri hidup itu, mereka itu cocok. Padahal Bri ini umurnya 24 tahun kalau nggak salah, sedangkan Ri kan masih 17, jadi agak jauh gitu loh jarak umurnya. Cuman rasanya mereka ini bener-bener
nyambung ceritanya, mungkin karena emang sama-sama pengen mengakhiri hidup, salah satunya itu. Cuman habis itu kayak Bri ini bisa nanggepin omongannya Ri yang nanyanya aneh-aneh. Contohnya Ri ini kan pengen pengen pada akhirnya kan pengen mereka ini mengakhiri hidup bareng gitu loh, tapi Ri ini pengen barengnya karena dia takut nanti kalau dia udah meninggal, nanti kalau udah masuk di dunia setelah kematian, dia ini nggak punya temen dan nggak tahu harus tanya ke siapa. Jadi dia pengen sama-sama beri terus gitu loh, bahkan sampai di kehidupan setelah kematian, biar ada temennya, biar ada yang bisa ditanyain. Dan ini lucu, gemes gitu loh. Kalau yang Bri ini kan berlakunya seperti dewasa yang mengayomi, yang meskipun dia ini cukup dingin, tapi dia ini mau gitu loh mendengarkan Ri. Sedangkan Ri ini dia ini masih kayak bocil, anak remaja labil. Jadi kayak klop aja, yang satunya masih labil, yang satunya bisa menenangkan. Terus akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, terus Ri ini ngajak Bri untuk bikin wishlist dan mewujudkan semua wishlistnya sebelum mereka pada akhirnya sama-sama ingin mengakhiri hidup. Kayak gitu sih perjalanannya ini dimulai dari ketika ketemu di rooftop itu, terus habis itu perjalanan untuk memenuhi wishlistnya Ri terutama, karena Bri ini ternyata wishlistnya cuma satu, cuma dia nggak mau menyebutkan wishlistnya itu apa ke Ri sampai di akhir cerita. Terus ya udah kayak gitu perjalanannya ini. Kayak awalnya ini kayak ya udah Bri ini mau menemani Ri untuk memenuhi wishlist itu, biar wishlist itu cepat selesai, maka mereka bisa cepat mengakhiri hidup bersama. Entah kenapa kayak Bri ini nurut aja gitu loh kalau diajak Ri untuk mengakhiri hidup bersama. I don't know, tapi lucu gitu loh menurutku. Ceritanya itu lucu, manis, rada ngayal sih sebenarnya, kayak bener-bener drama gitu loh. Kalau di kehidupan nyata kayak nggak ada, cuman nggak terlalu ngayal banget sampai bikin enak. Ceritanya manisnya cukup, hangatnya cukup, sedihnya cukup. Terus pada akhirnya kita bisa di akhir banget baru ketahuan sebenarnya alasan Bri untuk mengakhiri hidup itu kenapa. Terus akhirnya mereka berdua bisa, enggak sih, pada awalnya akhirnya Ri yang menemukan semangat hidupnya kembali. Cuman di waktu Ri sudah menemukan semangat hidupnya kembali, ternyata Bri ini dia ini kayak masalah hidupnya itu semakin parah sampai dia ini pengen mengakhiri hidup sendiri dan meninggalkan Ri. Cuman Ri pada akhirnya bisa menyemangati Bri dan mengajak Bri untuk selalu bersama biar mereka tidak merasa kesepian. Kayak gitu, kayak manis menurutku, kayak bener-bener kayak drama, kayak kisah cinta yang manis, seperti iya manisnya anak muda. Gemes pokoknya. Yang untuk Rooftop Buddies ini aku rekomen untuk kalian, siapapun dari kalian yang suka kisah romance anak muda yang konfliknya sebenarnya nggak terlalu ribet, tapi tetap ada pesan moralnya di sini, yaitu untuk bertahan hidup, untuk terus semangat untuk hidup meskipun apapun yang terjadi, meskipun sakit atau meskipun ada masalah-masalah yang terjadi. Kayak gitu sih. Terus setelah baca yang Rooftop Buddies ini kan aku pengennya melanjutkan baca Kastil dari Franz Kafka yang aku pinjem sebelum aku baca novel-novel ini, novel teen lit Query Pita sama Rooftop Buddies ini. Kan aku sebelumnya udah pinjem Kafka pinjem Kastil dari Franz Kafka. Cuman masalahnya kan ini bukan dari penulis Indonesia, dan ini di luar dari reading A to Z ku yang aku rencanakan untuk baca A to Z dari penulis Indonesia. Jadi pada akhirnya aku tidak menyelesaikannya. Satu karena emang tidak sesuai dengan urutan dan tidak ditulis sama penulis Indonesia. Dua karena emang agak rumit ya, butuh mood dan butuh waktu untuk bisa memahami novel ini. Karena setelah aku berusaha baca novelnya, kan aku agak nggak mudeng Mas Yan. Terus akhirnya aku cari review novel dari Franz Kafka, sampai bahkan aku juga nonton video di YouTube tentang kisah hidup Kafka dan kenapa beliau bisa menulis novel-novel yang seperti Kastil ini. Jadi aku
sebenarnya setelah aku baca, setelah aku searching itu, aku mulai paham novel ini kisahnya tentang apa dan artinya seperti apa, maunya seperti apa. Cuman tetap aja bagiku itu lumayan berat dan lumayan membosankan karena kontennya terlalu filosofis, agak capek bacanya. Jadi mungkin nanti entah kapan-kapan aku bakalan lanjutin untuk baca Kastil dari Franz Kafka, karena di Ipusnas itu sebenarnya juga ada. Jadi kalaupun aku mau melanjutkan baca itu dan aku nggak pegang fisiknya lagi, aku masih bisa baca dari Ipusnas. Terus setelah aku baca yang Rooftop Buddies itu, akhirnya aku baca lagi, pinjem lagi dari Ipusnas, karena waktu ke perpus Bung Karno yang terakhir kali, aku nggak nemu novel yang diawali huruf R dan S yang menarik bagiku. Maka pada akhirnya kan aku pinjem Kastil itu karena emang nggak nemu novel yang cocok. Jadi akhirnya aku ngasal aja, dan karena kekepoanku itu akhirnya aku pinjem Kastil. Karena aku ngerasa pun kalau aku ke perpus Bung Karno aku berusaha cari, aku nggak bakalan nemu yang menarik, akhirnya aku pinjam aja di Ipusnas dan aku nemu Saman. Ini aku tertarik udah agak lama sebenarnya, karena kan aku waktu ke Gramedia aku dulu sering banget ke Gramedia, sekarang enggak karena jauh ya, kalau di Blitar nggak ada. Aku ngelihat novel-novel dari Ayu Utami itu menurutku menarik, banyak menarik. Terus aku belum pernah baca sama sekali, cuman kayak tertarik aja gitu loh ngelihat covernya sama judulnya. Terus penasaran apakah ceritanya ini bakalan seperti apa ya, aku ngerasanya seperti magical realism gitu loh untuk lihat cover sama judulnya, kayak Bilangan Fu, Saman, kayak gitu, Larung, kayak gitu tuh aku penasaran. Terus akhirnya aku pinjem aja yang Saman. Ternyata Saman ini adalah novel pertama yang ditulis sama Ayu Utami, dan ini juga novel pertama untuk series Saman. Yang pertama Saman, terus kedua Larung sama Maya, dan ini ternyata yang pertama, dan aku baru tahu setelah aku mulai baca, goblok. Aku tidak searching dulu sebelumnya. Terus aku baca ini tuh, sebelum aku baca aku lihat blurbnya, lihat di Goodreads juga, ngelihat reviewnya sih, bener-bener lihat review random aja karena aku nggak mau ke spoiler. Ternyata novel ini berat ya. Novel ini temanya berat, dewasa, dan nggak, aku ngerasa nggak semua orang bakalan suka sama novel Saman ini. Jadi aku nggak tahu aku bakalan bikin reviewnya apa enggak, tapi aku penasaran dan aku merasa tertantang juga untuk menyelesaikan novel ini. Mungkin kalaupun aku selesai baca novel yang Saman ini, aku bakalan masukkan ke video berikutnya, dan itu bakalan full untuk satu video itu cuma ngomongin Saman kayaknya sih, karena aku udah mulai baca itu udah banyak sebenarnya, dan aku ngerasa kalau temanya itu bikin pusing. Bukan bikin pusing karena aku ngerti, cuman banyak dan bener-bener dewasa bukan cuma masalah seks, ya ada bagian seksnya, cuman ada yang kayak masalah politik, agama, kayak gitu ya. Sedikit menantang, sedikit menakutkan untuk dibahas menurutku sih. Udah sekian gitu aja review dua novel dariku, yaitu Queripita sama Rooftop Buddies. Yang untuk Queripita aku tidak rekomen untuk kalian baca, meskipun kalian suka sama teen lit, tapi kayaknya yang ini tidak terlalu teen lit, tidak terlalu menggemaskan seperti teen lit. Yang kedua itu Rooftop Buddies, aku rekomen untuk kalian baca novel Rooftop Buddies bagi kalian yang suka sama kisah romance anak muda yang seperti drama Korea menurutku sih. Udah sekian gitu aja, see you next time. Sekian gitu aja, see you next time, goodbye.